Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya di sini Romo Leonardus Satrio Priambodo di dalam mimbar agama Katolik ini. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema hidup sebagai saluran berkat. Baiklah, sebelum memulai renungan ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan yang senantiasa tercurah dan melimpah di dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya bahwa berkat kebaikan-Mu lah kami dapat senantiasa dapat menjalankan segala hal yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon di dalam sabda Tuhan kali ini, kami dapat semakin mengenal Engkau dengan lebih baik dan senantiasa mengamalkan segala hal yang baik itu di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema hidup sebagai saluran berkat, baiklah saya akan membacakan sebuah bacaan Injil yang akan saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kiranya kita sebagai seorang Katolik sudah sering mendengar kata berkat ya. Seperti halnya mungkin kita hanya mengetahui bahwa berkat itu diberikan dari Romo kepada umatnya. Romo memberkati anak-anak, memberkati umatnya di dahinya, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya makna berkat itu lebih luas dan lebih dalam. Kalau kita melihat dari bahasa Latin dari berkat itu, yakni benedictio. Dan dari benedictio atau berkat itu sebenarnya berasal dari dua kata, yakni bene dan dicere. Bene artinya baik, dan dicere artinya berkata-kata. Maka berkat atau benedictio sebenarnya artinya adalah berkata-kata hal yang baik. Maka setiap kali orang berkata-kata hal yang baik, sebenarnya itu sudah merupakan suatu berkat. Seorang ayah menasehati anaknya, itu adalah suatu berkat. Seorang menegur sapa dengan koleganya, itu adalah suatu berkat. Dan juga di dalam doa-doa kita, yang adalah suatu kata-kata yang baik, itu juga merupakan suatu berkat. Sebaliknya, ketika kita berkata-kata hal yang buruk, itu bukan menjadi berkat, itu namanya kutuk. Jadi orang mengutuk karena perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang buruk. Sebaliknya, ketika kata-kata itu adalah kata-kata yang baik, maka kata-kata itu menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Dan juga di dalam kata-kata yang baik atau berkat ini memberi dampak menguatkan orang yang menerima berkat atau kata-kata itu. Seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya, ya supaya anaknya itu di dalam hidupnya ke depan semakin dikuatkan oleh karena kata-kata itu. Jadi berkat memberi daya kekuatan bagi orang yang menerima berkat itu. Demikian juga di dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai 22 tadi. Ketika kita mendengarkan Bapa mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Peristiwa setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kemudian adalah dicobai di padang gurun. Dan kemudian Yesus akan mengalami banyak sekali penderitaan
sampai puncaknya disalib di Golgota. Maka kata-kata dari Bapa di surga ini memberi kekuatan, berkat ini memberi daya bagi Yesus supaya kuat menjalani setiap penderitaan dan cobaan yang dia alami sampai pada kematiannya disalib. Maka saudara-saudari, inilah yang sekiranya perlu kita lihat di dalam hidup kita. Apakah hidup kita itu sungguh-sungguh sudah menjadi berkat lewat perkataan-perkataan yang kita ungkapkan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada rekan-rekan atau teman-teman, kepada lingkungan kerja ataupun lingkungan di gereja. Apakah kata-kata kita sungguh menjadi berkat atau sebaliknya justru menjadi kutukan? Kemudian hidup kita ini sebenarnya adalah saluran berkat. Karena memang berkat yang sejati sumbernya dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam doa Angelus kita mengatakan, Sang Sabda telah menjadi manusia. Artinya Yesus sendiri adalah Sabda. Sabda adalah kata-kata yang baik, yang adalah sumber dari berkat itu sendiri. Maka kita sebenarnya adalah meneruskan teladan ajaran dari Yesus sendiri akan kata-kata sabda yang baik itu, lalu kita jadi saluran kepada orang lain. Maka saudara-saudari, marilah kita teliti kembali hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah terpusat pada Yesus, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bersumber dari Tuhan sendiri yang baik, sehingga apa yang kita ungkapkan sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita pun juga memiliki kebiasaan serupa, bahwa mungkin kita selama ini keseringan untuk mengatakan hal yang buruk. Dan kebiasaan itu membuat kita terus-menerus berkata-kata hal yang buruk tanpa kita sadari. Maka mari kita bangun kebiasaan yang baik, berkata-kata hal yang baik, sehingga perkataan kita menjadi berkat. Apalagi di dalam doa-doa, semakin sering kita berdoa, semakin kita menjadi berkat. Karena di dalam doa-doa itu adalah kata-kata yang baik, yang bersumber dari kitab suci yang baik. Sehingga di dalam doa, kita pun juga menjadi berkat bagi orang yang kita doakan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Leonardo Satrio Priambodo, dengan tema Hidup sebagai Saluran Berkat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami yang juga sekiranya tidak mudah. Sekiranya kami mampu meresapi setiap sabda-Mu di dalam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan dapat seturut dengan apa yang Engkau kehendaki yang baik. Semoga hidup kami pun menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga, dan bagi siapapun yang kami jumpai di dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.